Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story dan pada video kali ini gue akan bahas final Piala AFF atau Piala ASEAN U19 antara Timnas Nasional Indonesia melawan Timnas Thailand. Sekaligus juga gue akan prediksi siapa yang akan keluar menjadi juaranya. Namun sebelum gue lanjutkan lebih panjang lebar lagi, silahkan like dulu video ini lalu juga subscribe dan tulis di kolom komentar jika Anda punya pendapat yang berkaitan dengan topik pembahasan ini. Oke, sebelum gue masuk ke poin intinya, lebih dahulu gue akan bahas pertandingan kemarin Timnas Nasional Indonesia melawan Timnas Malaysia dalam babak semifinal Piala AFF atau Piala ASEAN. Yang menurut gue meskipun Timnas menang, ini banyak sekali hal-hal yang patut dievaluasi ya, sehingga jika memang kita berhasil setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi di laga melawan Malaysia kemarin, maka kita akan lebih menguasai pertandingan dan potensi menang kita melawan Thailand itu sangat terbuka lebar. Di antaranya ya, pemain kita melawan Malaysia kemarin itu masih banyak kesalahan dalam hal passing. Yang mana passing ini adalah teknik dasar dalam sepak bola. Jika passing kita gagal, maka lawan akan banyak peluang ya yang bisa dimanfaatkan dari hasil kesalahan-kesalahan yang kita buat sendiri. Ya, lalu bukan hanya passing, transisi kita pun itu masih sangat lambat. Ya, transisi ini dibutuhkan ketika kita akan melakukan proses serangan. Dan biasanya transisi yang cepat itu adanya ketika hal counter attack atau proses serangan cepat. Ya, proses serangan cepat dalam counter attack itu harus cepat. Kenapa harus cepat? Karena ketika lawan ya berada dalam zona yang memang tidak semestinya, lalu kita serang mereka, nah maka mereka tidak punya kesempatan untuk langsung menghadang secara langsung. Ya, jadi mereka harus kembali lari ke belakang ke lini pertahanan mereka untuk menghadang serangan. Nah, jika kita cepat dalam melakukan counter attack, maka keberhasilannya itu bisa mencapai 80%. Ya, jadi butuh sekali counter attack yang cepat, khususnya ketika kita sedang ditekan oleh lawan. Nah, bukan hanya transisi yang lambat, kita pun jarak antar pemain ini sangat jauh. Ya, ini yang menyebabkan transisi kita lambat karena jarak-jarak antara pemain timnas nasional Indonesia itu sangat jauh. Ya, bahkan jauhnya posisi timnas atau pemain-pemain kita itu menyebabkan banyaknya kesalahan passing. Coba lihatlah highlight dari pertandingan kemarin melawan Malaysia atau Anda yang menyaksikan pertandingan kemarin. Itu banyak sekali eh, jarak yang memang tidak semestinya. Padahal kita memainkan teknik sepak bola yang position ball lalu juga bermain 1-2 ya sehingga dengan permainan tersebut dimungkinkan kita akan melakukan serangan yang terstruktur. Nah, kalau misalnya jaraknya jauh akan terstruktur bagaimana ya? Yang ada itu banyak kesalahan dan memberikan ruang untuk lawan untuk kembali mengcounter kita. Nah, gitu ya. Lalu ya kita pun punya lini tengah yang tidak begitu stabil. Kemarin melawan Malaysia lini tengah kita itu bobrok ya. Mudah dieksploitasi ya kan. Banyak serangan-serangan yang memang bersumber dari lini tengah khususnya untuk lawan untuk Malaysia sehingga ya kita kalah berduet. Kalahnya kita berduet kita hanya bisa melakukan direct pass ya, lalu juga bermain melebar ya karena memang lini tengah kita mati. Ya, matinya lini tengah ini pun berdampak terhadap eh, pencegatan dari atau pembacaan dari permainan lawan. Lawan itu mudah mengeksploitasi, lawan mudah memainkan kita di lini tengah. Nah, jadi ini harus diperbaiki ya untuk Coach Indra Sapri ya. Gua rasa Coach Indra Sapri juga sudah memahami kesalahan-kesalahan di melawan Malaysia kemarin sehingga ya nah kita lihat saja nanti malam ya timnas kita. Permainannya apakah memang sudah baik, sudah sebaik melawan Malaysia atau seperti apa? Karena yang kita hadapi ini adalah langganan juara di Piala AFF khususnya di kelompok usia 19 tahun. Jadi kita jangan main-main, kita harus serius, kita harus fokus ya agar gelar juara kita bisa didapatkan setelah terakhir tahun 2013 di zaman Indra Sapri juga. Nah, selain itu ya kita pun banyak peluang yang diciptakan, yang dihasilkan ya dari serangan sayap ya, dari serangan counter attack, lalu juga dari beberapa direct pass ya. Tetapi buruk dalam hal penyelesaian. Secara manuver masuk ke kotak penalti lawan kita sudah bagus ya. Pemain-pemain kita itu punya punya skill dan punya kecepatan dalam hal tersebut. Tetapi ya penyelesaian akhir atau final pass-nya itu buruk ya. Sehingga ya harusnya
Melawan Malaysia itu kemarin dia kalau kita hitung-hitungan di atas kertas itu bisa mencapai 3 gol atau 4 gol bisa ya. Kalau pemain kita itu lebih tenang ya, lebih akurat dalam melakukan finishing. Ini harus diperbaiki. Ya. Selain finishing, yang lebih fatal menurut gue dalam penampilan kemarin melawan Malaysia itu adalah lambatnya reaksi penjaga gawang. Ya, Ikram, penjaga gawang timnas nasional Indonesia U19 tahun, itu lambat sekali. Gue sampai dibuat deg-degan gitu. Waduh, yang seharusnya cepat ditangkap, cepat diantisipasi, ini malah membuat Muhammad Iqbal lalu juga Figo itu harus berulang kali membuang bola. Nah ini untuk Ikram ya. Dia bagus dalam antisipasi. Namun pergerakan pembacaan serangan lawan ya dan pembacaan arah passing lawan itu masih butuh ditingkatkan. Oke, gue akan masuk ke topik inti pembahasan dalam video ini, yaitu prediksi Timnas Nasional Indonesia melawan Timnas Thailand. Pertandingan ini akan dilaksanakan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, dimulai pukul 19.30. Nah, catat waktunya ya, jangan sampai kalian kelewatan. Mari kita dukung, mari kita doakan agar Timnas Nasional Indonesia menjadi juara lagi di ajang Piala AFF ini. Yang terakhir kali tahun 2013, pada waktu itu Indra Sapri juga menjadi pelatihnya, ya, dan pemain yang bersinar pada waktu itu yaitu Evan Dimas dan kawan-kawan yang sempat menjadi sorotan publik ya ketika keberhasilannya membawa Timnas Nasional Indonesia menjadi juara. Dan hari ini malam nanti Timnas Indonesia akan kembali masuk final ya untuk kesekian kalinya ya, dan lawannya tidak main-main yaitu Thailand, yang mana Thailand ini merupakan pemegang gelar terbanyak Piala AFF U19. Total mereka kurang lebih sudah 5 kali menjadi juaranya, terbanyak dengan Australia, dan kita ya baru 1 kali, insya Allah nanti malam akan menjadi 2 kali. Tentunya laga nanti tidak akan mudah untuk kita taklukkan, mengingat Thailand punya skuad yang memang bagus, lalu juga mereka pun sudah berpengalaman di ajang Piala AFF, dan lawan juga Indonesia, jadi mereka pun tidak akan mengalah begitu saja, pasti mereka akan habis-habisan dalam melawan Indonesia nanti, dan ya kartu kuning, kartu merah itu gua prediksikan akan diwarnai juga dalam pertandingan nanti. Mengingat juga di ajang Piala di ajang SEA Games ya di 2023 adalah pertemuan terakhir Indonesia dan Thailand. Pada waktu itu juga diwarnai oleh beberapa insiden, bahkan ada sedikit chaos, yaitu terjadi pemukulan terhadap manajer Timnas Nasional Indonesia oleh ofisial dari Thailand. Dan gue prediksikan nanti meskipun laganya akan seru, akan ketat, tetapi Indonesia akan keluar menjadi juaranya ya dengan skor tipis 1-0, paling banyak 2-1. Atau bisa juga ya itu masuk ke babak extra time dan adu penalti. Itu sangat mungkin. Karena kembali lagi ini pertandingan final ya, Thailand pun tidak akan menganggap Indonesia remeh begitu saja, dan mereka itu pasti ingin mengalahkan Timnas Nasional Indonesia. Apapun caranya mereka akan lakukan. Oke, jika kalian punya prediksi silahkan tulis di kolom komentar ya, lalu juga share video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang menonton video ini, akan semakin banyak juga orang-orang yang subscribe tentunya ya, karena mohon bantunya juga channel ini agar cepat mencapai 1000 subscriber ya, meskipun masih lumayan lama gitu ya, lumayan masih banyak kurangnya ya, tetapi kita akan terus berusaha dalam memperbaiki kualitas serta kuantitas video channel YouTube dari channel JP Story. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton, jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, dan terima kasih, gue JP Story, salam sepak bola.